Cewek cantik ini bernama Alice. Dia bekerja di stasiun TV Amerika. Meski sehari-hari Alice numpang tinggal di rumah kakak perempuannya yang bernama Deb, tapi dia tak pernah sedikit pun merepotkan dan justru malah sering sekali membantu sang kakak mengurus anaknya yang masih kecil. Suatu hari waktu sedang kerja, Alice dipanggil atasannya. Atasan bilang dia puas dengan kinerja Alice selama ini. Melihat potensi dan paras cantiknya, atasan pun menawarkan untuk naik jabatan jadi presenter atau pembawa acara. Dengan syarat, Alice harus selalu menjaga bentuk tubuhnya agar tetap terlihat menarik di depan kamera. Mendengar itu, Alice sangat senang. Tanpa pikir panjang, dia langsung menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, Alice memberitahu kabar gembira tadi kepada Deb, serta suami Deb yang bernama Pete. Untuk merayakannya, malamnya Alice dan Deb pergi ke bar untuk berpesta. Di bar, terlihat ada seorang pria bernama Ben, juga sedang berpesta dengan teman-temannya. Melihat kecantikan Alice, Ben terpesona. Ia memberanikan diri untuk mengajaknya kenalan. Setelah berkenalan, di tengah obrolan suami Deb menelpon dan memberitahu kalau anaknya sedang sakit. Deb lalu pamit pulang duluan. Karena masih ingin merayakan promosinya sebagai presenter baru, Alice pun mengajak Ben menemaninya berpesta bersama sepuasnya sampai larut malam. Pagi harinya setelah tidur, Alice membangunkan Ben. Melihat pria yang semalam tidurnya jam segini masih enak-enakan tidur, Alice bingung dan bertanya, apa Ben hari ini tidak kerja? Bukannya menjawab, Ben malah mengajak Alice pergi sarapan bareng. Saat makan, barulah Ben menceritakan kehidupannya. Dia hanyalah seorang pengangguran yang setiap hari suka ngisap ganja dan ngabisin waktu nongkrong bersama dengan teman-temannya. Alice di situ merasa ilfil. Ternyata semalam dia tidur dengan pria berandalan yang tak punya masa depan. Ben lalu cerita, sebenarnya dia sama teman-teman tongkrongannya juga sedang merintis sebuah bisnis. Mendengar itu, Alice mulai kagum. Tapi waktu Ben menceritakan kalau bisnisnya adalah website situs dewasa, Alice pun semakin ilfil, kemudian pergi meninggalkan Ben. Sore harinya sepulang kerja, Alice curhat kepada Deb. Alice bilang waktu kemarin dia tidur dengan Ben, dia lupa apakah Ben pakai pengaman atau tidak. Tapi Alice merasa mungkin ketakutannya terlalu berlebihan. Sekarang yang perlu dilakukan hanyalah melupakan kejadian itu. Di sisi lain, Ben juga curhat kepada teman-temannya soal sikap Alice yang terlihat ilfil setelah tahu kalau dia cuma pengangguran. Ben merasa dia sudah tak punya kesempatan lagi untuk berhubungan dengan Alice. Berbulan-bulan lamanya, mereka berdua tak pernah bertemu. Hingga suatu hari saat sedang kerja, tiba-tiba Alice mual. Awalnya Alice mengira mungkin dia cuma masuk angin aja. Nanti minum tolak angin juga langsung sembuh. Tapi waktu teman kerjanya bilang kalau mual itu salah satu tanda hamil, Alice pun mulai panik. Let me try one. Seluruh hasil tes pack menunjukkan bahwa Alice positif hamil. Deb lalu menyuruh Alice segera menghubungi Ben. Bagaimanapun juga, Ben tetaplah ayah dari janin itu. Karena Ben tak punya ponsel, Alice lalu mengirimkan email lewat website situs dewasa yang dulu Ben pernah ceritakan. Di sisi lain, saat Ben sedang asing menggunakan ganja, temannya memberitahu tentang email dari Alice. Ben sangat senang. Dengan percaya diri, dia mengira Alice pasti kangen sama dia. Setelah mengobrol saling menanyakan kabar, Ben dan Alice akhirnya janjian untuk bertemu. Besok malamnya mereka bertemu di suatu restoran. Di sana Alice basa-basi bertanya, dari mana Ben dapat uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ben lalu cerita karena sekarang websitenya masih belum menghasilkan uang, jadi pemasukannya selama ini dari uang asuransi kecelakaan yang dulu pernah dia alami saat waktu SMA. Setelah sedikit mengenal Ben, Alice pun langsung mengatakan yang sebenarnya. Dia memberitahu kalau sekarang dia hamil dan Ben adalah ayah dari anak di dalam kandungannya. Mendengar itu, Ben kaget. Bukannya saling menenangkan, mereka berdua malah debat saling menyalahkan satu sama lain. Ketika perdebatan mereda, Alice mengajak Ben pergi ke dokter kandungan untuk memastikan kehamilannya. Besoknya, mereka berdua pun bertemu di rumah sakit. Di ruang pemeriksaan, karena mengira Ben dan Alice suami istri, dengan gembira dokter mengucapkan selamat sambil menunjukkan wujud janin dalam perut Alice.
Namun, Alice justru menangis. Besok harinya, Alice memberitahu kehamilannya pada ibunya. Namun bukannya menguatkan, sang ibu malah menyuruh Alice menggugurkan karena khawatir akan menghambat karir putrinya. Dengan tegas, Alice bilang bahwa dia tetap akan menjaga janinnya sampai melahirkan. Berbeda dengan ibu Alice, ayah Ben justru senang saat tahu kalau sebentar lagi dia akan punya cucu. Sorenya setelah menguatkan hati, Alice menghubungi Ben. Mendengar Ben ternyata mau tanggung jawab, Alice pun lega. Tak lama kemudian Alice pergi ke rumah Ben, lalu berkenalan dengan seluruh teman Ben. Malamnya untuk pertama kali, Alice dan Ben memutuskan untuk pergi berkencan dan memulai semuanya dari awal. Selama kencan, mereka berdua terlihat sangat bahagia, seperti sepasang suami istri yang baru dikaruniai anak pertama. Sepulangnya ke rumah, Ben melamar Alice. Mendengar itu, Alice terharu, tapi dia minta waktu. Dia tak ingin terlalu terburu-buru untuk menjalani hubungan resmi. Sekarang, mereka harus fokus bekerja sama untuk menjaga kandungan terlebih dahulu sambil perlahan-lahan saling mengenal kepribadian masing-masing. Bulan demi bulan berlalu. Di usia kandungan 4 bulan, perut Alice terlihat semakin besar. Namun karena tak mau karirnya terganggu, dia terus berusaha merahasiakan kehamilannya dari atasannya. Di sisi lain, Ben mulai tertekan dengan kondisi keuangannya yang semakin menipis untuk mempersiapkan kebutuhan si bayi. Apalagi meski telah bulan-bulan bersama, Ben merasa dia masih aja diperlakukan seperti orang asing. Karena ingin kepastian, Ben lalu kembali melamar Alice. Walaupun cuma pakai kotak cincin kosong, tapi Ben janji jika nanti sudah punya uang, dia akan mengisi kotak itu dengan cincin berlian yang indah. Meski tersentuh, Alice tetap minta waktu karena dia masih belum sepenuhnya yakin. Mendengar itu, Ben terpaksa harus sabar lagi. Besoknya, Alice curhat kepada Deb soal kejadian semalam. Dia merasa bersalah telah menolak Ben. Padahal Ben sangat tulus. Dia bilang keputusan Alice sudah tepat. Alice tetap tak boleh terburu-buru sebelum kenal dengan Ben lebih dalam. Deb di situ cerita, meski dia telah puluhan tahun lamanya mengenal Pete, tapi sampai sekarang dia masih belum bisa sepenuhnya percaya pada suaminya itu. Deb justru merasa mungkin selama ini Pete selingkuh di belakangnya. Suatu hari, Alice mengajak Ben menemani Deb pergi ke suatu rumah yang mereka duga adalah rumah selingkuhan Pete. Waktu mendobrak masuk, ternyata tak ada perempuan. Yang ada hanyalah teman-teman cowok Pete. Namun Deb tetap marah. Kenapa selama ini Pete tak pernah jujur kalau dia sering nongkrong ngabisin waktu bareng teman-temannya. Padahal tinggal izin main aja, kenapa susah banget? Kenapa harus bohong pura-pura izin lembur kerja? Besok siangnya, waktu sedang dalam perjalanan ke dokter, Alice bilang kalau dia setuju dengan ucapan Deb semalam. Tapi Ben berbeda. Baginya, apa yang Pete lakukan baik-baik saja. Semua pria memang butuh waktu untuk menikmati dunianya sendiri tanpa harus selalu diganggu oleh istri dan anak-anaknya. Karena saling tak setuju, mereka berdua berdebat sampai berantem. Di ruang pemeriksaan, Ben bilang dia tahu gara-gara sedang hamil, hormon Alice pasti jadi lebih sensitif. Sebelum pergi, Ben berkata kepada Alice, "Alice yang aku kenal tak seperti ini. Jadi aku tak marah padamu, tapi aku marah pada hormonmu." Setelah berhari-hari merenung, Ben akhirnya memutuskan mengalah. Ia lalu menemui Alice dan meminta maaf. Melihat ketulusan Ben, Alice pun memaafkan. Tapi untuk sekarang dia merasa lebih baik mereka berteman biasa aja, tanpa perlu ada hubungan khusus. Apalagi selama berbulan-bulan hidup bersama dengan Ben, Ben tak pernah mau mencari pekerjaan dan tetap terlena di zona nyamannya. Ben tak perlu khawatir, Alice sanggup membesarkan bayinya sendiri dan sudah berencana menjadi single parent. Mendengar keputusan itu, Ben hanya terdiam. Satu sisi, dia ingin jadi pria yang bertanggung jawab. Namun di sisi lain, dia tak bisa memaksa hubungan mereka. Setelah berpisah, Ben menghubungi sang ayah untuk meminta nasihat. Ayah Ben menasihati, jika ingin bertanggung jawab di hidup orang lain, maka Ben harus bisa lebih dulu bertanggung jawab pada hidupnya sendiri. Mendengar ucapan sang ayah, Ben merasa seperti tertampar. Beberapa waktu kemudian, Alice dan Ben menjalani kehidupan mereka masing-masing. Alice sudah berhenti kerja karena dia tak bisa lagi menutupi kehamilannya yang semakin besar. Di sisi lain, berkat pengalamannya mengelola website dan keahlian di bidang IT, Ben akhirnya dapat pekerjaan yang cukup mapan. Bulan itu juga dia langsung pindah ke lingkungan baru dan menyewa rumah baru
agar dia bisa meninggalkan kebiasaan buruk di lingkungan lamanya. Hingga suatu hari di rumah, tiba-tiba Alice kontraksi. Karena Deb, Pete, serta anak-anak mereka sedang pergi liburan, Alice yang panik pun menghubungi dan meminta Ben datang. Saat tahu anaknya sebentar lagi akan lahir, Ben bergegas ke sana secepat mungkin. Ketika sampai, Ben langsung menelpon dokter yang biasa memeriksa kandungan Alice tiap bulan. Tapi karena dokternya sedang keluar kota, Ben buru-buru membawa Alice ke rumah sakit. Melihat sikap Ben yang sangat sigap, Alice senang dan merasa sekarang Ben sudah berubah. Sesampainya di rumah sakit, Alice segera ditangani. Dari hasil pemeriksaan, dokter menjelaskan kalau denyut jantung bayinya lemah. Mau gak mau, dokter harus melakukan operasi sesar. Tapi Alice tetap bersikeras ingin melahirkan bayinya dengan normal. Tak lama kemudian, Deb lalu datang dan menyuruh Ben keluar ruangan. Ben yang tak terima pun dengan tegas menolak dan malah gantian menyuruh Deb keluar ruangan. Dialah ayah kandung dari bayinya. Dialah yang akan menemani Alice selama melahirkan. Melihat perubahan sikap Ben yang semakin lebih dewasa dan tegas, Deb memilih untuk mengalah. Dia berharap semoga Ben yang sekarang bisa menjadi ayah sekaligus pasangan yang baik untuk adik kesayangannya. Well on our way. Oh shit, this really hurts. This is messed up. Jesus. Hey, it's crowning. I'm seeing the head. You past the shoulders? Push. 1, 2. Okay, we're almost home. Setelah buah hatinya lahir ke dunia, Ben begitu bahagia. Artinya, mulai detik ini dia telah resmi menjadi seorang ayah. Beberapa hari kemudian, Alice sudah diperbolehkan pulang. Kini, Alice tak lagi pulang ke rumah Deb, tapi pulang ke rumah calon suaminya yaitu Ben. Semenjak Ben berubah, Alice memutuskan untuk membuka hati dan mulai membangun keluarga bersama pria yang telah begitu tulus mencintainya itu.